Prediksi line up timnas Indonesia, apakah efek kehadiran Jero Ridwan bikin trio mematikan bareng Tom Haye dan Ivarchen? Mengintip kemungkinan Lionel Messi dibawa jika Argentina kembali bertanding di Indonesia. Dan yang terakhir, Sinteyong coret Rizky Ridho dari skuad Piala Asia U23 jika tak diizinkan Persija. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, Lionel Messi dan timnas Argentina kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia ketika berhembus kabar bahwa sang juara Piala Dunia akan kembali ke Indonesia setelah baru saja mengunjungi tanah air pada bulan Juni tahun 2023 silam. Kala itu anak asuh Lionel Scaloni melakukan tur Asia yang meliputi Tiongkok dan Indonesia. Di negara tirai bambu, Argentina melakukan laga persahabatan dengan Australia dan menghadapi timnas Indonesia saat di Jakarta. Wajah Lionel Messi mulai dipampang dalam poster-poster yang dibuat untuk mempromosikan pertandingan yang akan dilangsungkan di Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023. Mulanya, Lionel Messi diikutkan dalam rombongan, tapi pemilik Ballon d'Or 8 kali tersebut bahkan dimainkan dalam laga kontra Australia di Tiongkok. Namun pemain Inter Miami ini memutuskan untuk berlibur daripada ikut ke Indonesia. Hal tersebut membuat pecinta Messi di Indonesia gigit jari sebab kabar mengenai kepastian tidak ikutnya mantan pemain Barcelona ini baru diumumkan setelah penjualan tiket yang pada saat itu sangat diburu telah habis. Bahkan tiket yang dijual dalam 3 sesi dalam 3 hari ini ludes di kisaran waktu 15 menit setelah dibuka. Kabar mengenai timnas Argentina yang menjadikan Indonesia sebagai opsi tempat uji coba datang dari salah satu jurnalis asal Argentina yang bernama Leo Paradiso. Ia menyebutkan bahwa Indonesia, India, Malaysia, dan Amerika Serikat menjadi pilihan venue saat juara dunia 3 kali itu melakukan uji coba. Dijadikannya Indonesia sebagai opsi venue pertandingan tersebut membuat harapan penggemar Lionel Messi di tanah air bangkit lagi sebab kehadiran sang mega bintang tersebut begitu dinanti saat Argentina menghadapi skuad Garuda tahun lalu. Dan berikut beberapa kemungkinan yang bisa menjadi faktor Lionel Messi akan dibawa bila Argentina memang akan melakukan uji coba di Indonesia. Yang pertama, Lionel Messi lebih santai. Ya, berbeda dengan saat timnas Indonesia menghadapi Argentina di Gelora Bung Karno, Lionel Messi kali ini dalam keadaan yang lebih santai sebab saat tim Tenggo melakukan uji coba dengan anak asuh Sinteyong, ia sedang dalam posisi baru saja bergabung dengan Inter Miami dan belum liburan semenjak menjadi juara Piala Dunia. Maka dengan intensitas pertandingan yang sudah tidak setinggi dulu, pergi ke Indonesia bisa jadi opsi untuk Lionel Messi. Yang kedua, tidak ingin fans kecewa lagi. Selain Indonesia, fans Lionel Messi di Hong Kong baru-baru ini juga dikecewakan oleh sang mega bintang. Inter Miami dijadwalkan melakukan uji coba di Hong Kong, tapi ternyata Messi hanya menonton dari bangku penonton. Kejadian tersebut membuat murka para fansnya, bahkan beberapa atribut pemain asal Argentina itu dirusak oleh para penggemar. Dengan dasar tersebut, boleh jadi Messi tak ingin membuat para penggemarnya merasa kecewa kembali. Messi sendiri akan berusia 37 tahun pada bulan Juni mendatang. Dan setelah memenangkan segalanya di sepak bola, La Pulga diprediksi akan lebih menikmati hidupnya di Amerika Serikat daripada terus berambisi dengan karir dan gelar yang sudah diraihnya selama ini. Dan inilah prediksi line up timnas Indonesia setelah kehadiran Jero Ridwan. Anggota Komite Disiplin PSSI Hassani Abdul Ghani mengatakan ada kerabat Jero Ridwan yang menyatakan jika gelandang yang berusia 27 tahun ini punya darah Indonesia. Kabar ini jelas membahagiakan sebab Jero bukanlah pemain yang biasa-biasa saja. Ia saat ini tengah memperkuat salah satu kontestan Premier League Crystal Palace dan memperkuat Crystal Palace sejak 2017. Jero tampil dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Ia juga pernah membantu Ajax Amsterdam menjadi juara Liga Belanda di tahun 2013, 2014 dan 3 kali memperkuat timnas Belanda senior pada 2015 silam. Tapi jangan khawatir, Jero tak bisa dinaturalisasi sebab Jero hanya mentas di ajang kualifikasi Piala Eropa 2016 yang tidak masuk kategori A seperti Piala Dunia, Piala Eropa dan lain-lain. Satu lagi ketika memperkuat timnas Belanda, Jero masih berusia 19 tahun, belum 21 tahun sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan FIFA.
Jadi memang bukan tidak mungkin Jero bakal diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Maret 2024. Harapannya pada Maret 2024 ada satu penyerang grade A yang juga diperkenalkan oleh PSSI sehingga timnas Indonesia bisa punya skuad yang mumpuni ketika mengarungi pertandingan pada Juni atau September nanti. Ya, mengandalkan pola 4-3-3, Sinteyong mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Martin Paes. Lanjut ke posisi 4 back sejajar ada Sandy Wallace, Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Nathan Choaon. Lini tengah timnas Indonesia terlihat mewah dengan kehadiran trio Jero Ritwald, Ivar Jenner, dan juga Tom Haye. Kehadiran nama-nama ini membuat timnas Indonesia bakal lebih kuat menguasai permainan. Lalu untuk pengisi lini depan ada siapa saja? Bisa diisi dengan Ragnar Ortmangun yang beroperasi sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand di sisi sebelahnya, dan ujung tombak harapannya ya bisa saja diberikan kepada penyerang FC Utrecht yang digosipkan katanya bakal juga dinaturalisasi. Dia adalah Oli Romeni. Nah, yang terakhir, pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong akan mencoret Rizky Ridho dari skuad Piala Asia U23 andai tak mendapatkan izin bergabung dari klubnya Persija Jakarta. Rizky Ridho merupakan sosok vital bagi skuad Garuda Muda. Kapten timnas Indonesia U23 ini turut berkontribusi mengantarkan tim menembus putaran final Piala Asia U23. Sinteyong tentunya bakal kembali memanggil Rizky untuk tampil di Piala Asia U23. Apalagi bek berusia 22 tahun ini sudah banjir pengalaman bermain untuk tim nasional senior. Tapi asa Rizky Ridho memperkuat timnas Indonesia U23 menemui jalan terjal. Kemungkinan dia tidak akan mendapatkan izin karena klub tengah berjuang dalam kompetisi. Ya, pelatih Persija Jakarta sendiri yaitu Thomas Doll menegaskan keberatan melepas para pemainnya untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Doll menilai membutuhkan figur Rizky Ridho dan kawan-kawan karena Persija tengah bersaing untuk merebut gelar juara Liga 1 musim ini. Apalagi Piala Asia U23 juga tidak masuk agenda FIFA, klub pun menjadi tidak punya kewajiban untuk melepas pemainnya. Piala Asia U23 bakal berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Dalam periode yang sama, Persija rencananya bersua dengan Barito Putra, Rans Nusantara, dan PSIS Semarang. Bahkan jika terus tampil apik, Persija bisa masuk Championship Series. Fase Championship Series akan dimulai pada 4 Mei sampai 26 Mei 2024. Ya, pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong bakal memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Piala Asia U23 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab yang rencananya dimulai pada 31 Maret 2024. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia U23 Sumarji. Saat ini Sumarji sudah mengantongi nama-nama pemain yang dipanggil oleh Sinteyong untuk ikut TC di Dubai. Sumarji mengaku Sinteyong punya kriteria pemain yang akan ikut serta dalam TC Timnas Indonesia U23. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun dipastikan mencoret pemain-pemain yang bermain dalam klub yang sama. Artinya, Sinteyong hanya melirik satu pemain per satu klub di Liga 1 untuk ikut membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23.